Concern kami KPK untuk mulai menyasar desa menjadi salah satu proyek percontohan desa anti korupsi. Tahun 2022 ini kita melakukan pilot proyek percontohan desa anti korupsi itu sebanyak 10 Pak, di 10 provinsi, 10 provinsi, itu satu di Sumatera Barat, kemudian 2 di Lampung, 3 Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, NTB, Sulsel, dan terakhir Kalimantan Barat. Seperti itu Pak. Nah, pemilihan Desa Banyu Biru itu melalui proses yang sangat selektif Pak Pembawa. Jadi awalnya itu kita melakukan observasi sekitar bulan Februari Maret itu kami berkunjung ke sini dan kami punya 4 kandidat Pak. 4 kandidat itu juga kami diperoleh desa-desa itu dari satu Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri, juga referensi atau rekomendasi dari pemerintah provinsi dan juga kabupaten. Jadi dalam konteks ini adalah kami menyambut baik masukan-masukan terkait dengan referensi desa yang akan dijadikan percontohan desa anti korupsi. Nah, dari 4 desa itu ternyata yang memiliki dan memenuhi indikator 5 indikator desa anti korupsi yang KPK miliki itu adalah Desa Banyu Biru dari 4 kandidat. Dan alhamdulillah skornya memang sangat tinggi, di atas rata-rata kami, yaitu 90, dan Desa Banyu Biru 95. Tapi juga jangan berbangga juga Pak, karena memang masih butuh banyak pembenahan gitu, analis. Banyak pembenahan di mana perlu adanya harmonisasi dan juga penyelarasan terkait peraturan-peraturan desa dengan peraturan-peraturan desa juga dengan kearifan lokal dan juga pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh desa. Gitu Pak. Oke, nanti bisa diperjelas untuk ngobrol selanjutnya. Sebelumnya nanti saya bertanya ke Pak Edi ini Pak, dari Pak Edi, tentang harapan ke depan, apa yang diharapkan oleh Pak Permades kaitannya dengan dituntutnya Banyu Biru sebagai desa percontohan desa anti korupsi dari 10 desa di Indonesia ini. Oh baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk sekalian di Rahayu Katulistiwa Ngarawo. Pak Sadi, izin memperkenalkan diri dulu. Nama anak saya Muhammad Edi Soekarno, saya Kepala Dispenades Kabupaten Semarang, dan karena baru dilantik tanggal 3 Maret kemarin Pak Edi. Selamat Pak. Yang jelas saya di sini sungguh sangat berbahagia, satu kebanggaan bagi pemerintah daerah Kabupaten Semarang. Salah satu desa di Kabupaten Semarang ini masuk dalam nominasi desa anti korupsi yang nanti masih akan dinilai karena prosesnya ini belum selesai Pak Sadi. Tapi insya Allah Pak Yadi, kami mewakili pemerintah daerah Kabupaten Semarang ingin menambahkan, artinya jika kemudian desa Banyu Biru dari observasi yang dilakukan oleh KPK masuk nominasi, ini pastinya melalui proses perjuangan yang panjang dari Pak Kepala Desa. Saya secara pribadi cukup kenal dengan Pak Kades Desa Banyu Biru, bagaimana integritas beliau dalam memimpin desanya, dan juga masyarakat desa Banyu Biru ini punya komitmen kuat untuk membangun desanya. Selain dari sisi tata laksana pemerintahan yang alhamdulillah Desa Banyu Biru ini tahun kemarin juara desa tingkat provinsi dan tingkat regional Jawa dan Bali. Insya Allah dengan kondisi yang sudah ada di Desa Banyu Biru ini, semoga nanti Desa Banyu Biru bisa betul-betul dicanangkan Pak, jadi desa anti korupsi nasional mewakili provinsi Jawa Tengah. Harapan kami pemerintah daerah Kabupaten Semarang, Desa Banyu Biru ini bisa jadi pilot project bagi seluruh desa yang ada di Kabupaten Semarang. Dan Pak Bupati sudah memberikan arahan pada kami agar apa yang sudah dimulai di Desa Banyu Biru didampingi oleh KPK ini untuk selanjutnya nanti dikembangkan ke desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten Semarang. Kami secara pribadi sangat berharap dengan adanya Desa Banyu Biru menjadi nominasi desa anti korupsi ini menginspirasi desa-desa lainnya Pak. Karena kami paham untuk membangun Indonesia pastinya harus berangkat dari desa.
Kalau desa sudah tidak ada korupsi, pastinya nanti dalam skala nasional juga tidak akan ada korupsi lagi. Dan yang luar biasa, dalam kerangka pencerahan desa anti korupsi ini, KPK tidak hanya menekankan pada sisi tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa, tetapi juga bagaimana kearifan lokal itu menjadi salah satu daya dukung untuk mewujudkan budaya anti korupsi. Untuk seluruh masyarakat di Desa Banyu pendengar dan pemerintah Suara Bumi Perdikan 107 FM, melalui kesempatan siang hari ini saya juga mengimbau, mari kita dukung Desa Banyu dengan membangun budaya yang sehat, budaya yang jujur, budaya yang anti korupsi, agar Desa Banyu ini yang ini punya sejarah panjang Pak Yadi. Karena Desa Banyu ini secara sejarah adalah desa perdikan gitu. Desa yang sudah dikenal lama dalam sejarah panjang tanah Jawa begitu. Artinya kalau ini terpilih ya masyarakat pastinya harus support dan mendukung agar Desa Banyu bisa betul-betul jadi masuk kecanangan desa anti korupsi. Mungkin itu Pak. Dan Pemda akan mendukung sepenuhnya Pak. Apa yang kami lakukan nanti untuk bisa mendorong Desa Banyu dan desa-desa lainnya bisa meniru di Desa Banyu. Terima kasih. Kami sampaikan Pak Edi ini tidak asing untuk Banyu Biru karena baru saja kemarin jadi camat Banyu Biru. Meskipun hanya beberapa bulan. Jadi ini banyak tahunnya tentang wilayah Banyu Biru. Langsung saja ke Pak Sri Anggoro selaku Kepala Desa Banyu Biru. Ceritanya gimana Pak? Kok bisa ditunjuk? Ceritanya Banyu Biru bisa ditunjuk menjadi percontohan desa anti korupsi. Mungkin sejak awal, mungkin lomba desa kemarin atau sejak kapan atau berapa tahun yang lalu sudah dicanangkan atau mau dibuat seperti ini. Monggo Pak, cerita agak panjang tidak apa-apa Pak. Terima kasih. Wah ini kayaknya tegang semua ya. Ini kita tegang semua, ini kalau tegang gitu lagi. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kedamaian, rahayu. Tentunya yang kami hormati beliau Pak Yadi dari KPK, Pak Edi, dan tentunya warga Desa Banyu Biru melalui Suara Bumi Perdikan Banyu Biru 107 dan portal Kabupaten Semarang yang live. Ini sangat luar biasa, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita syukuri. Kesempatan ini datang tidak akan 2-3 kali. Dan yang mengesankan bagi kami sebelum menjawab apa yang disampaikan Mas Yai ya, ini luar biasa Pak Yadi. Saya mohon maaf Pak Yadi, saya lihat KPK itu terus terang aja awalnya itu takut. Karena kan di mana-mana KPK itu berita yang muncul di televisi OTT. Jadi OTT. Jadi waktu kami diundang, pertama kami diundang dapat undangan dari Sekda, kok ada KPK-nya. Wah jangan-jangan ada apa. Sementara dalam surat pengajuan dari kabupaten kami tidak ada. Gitu loh. Yang direkomendasikan ada 3 desa dan kami adalah pilihan dari tim penyusun buku anti korupsi. Nah gitu. Jadi ketakutan kami karena kan kami diundang tidak ada dalam konteks itu, takut sekali. Tapi begitu masuk yang kedua dari Pak Dirjen ya, Pak Direktur ya. Pak Direktur itu menyampaikan sama Pak Aris dan jenengan kok beda dengan yang di TV gitu loh. Wah ini begitu sudah datang di sini beda lagi, suasananya kan cair. Jadi ini yang mindset kita yang salah. Jadi ternyata di KPK itu bukan hanya tangkap, ternyata ada pembinaan seperti ini. Satu kehormatan, anugerah dari Allah. Kami juga tidak menyangka, tidak bermimpi pun tidak awalnya, tetapi setelah diobservasi mendapatkan nilai yang cukup signifikan dan akhirnya mewakili Jawa Tengah. Dan syukur alhamdulillah kemarin di Goa juga sudah dicanangkan dari 10 desa, dari 1 diantaranya kami. Nah ini berkah lagi tim dari KPK Kersorawuh di Balai Desa ini tanggal 28, 29 di tag warga kami. Dan ini adalah ilmu yang sangat mahal sekali, ilmu yang mungkin tidak akan kami temukan di tataran, mohon maaf kalau kami nanti bukan kami merendahkan atau menyinggung, tapi memang
beda pemahaman korupsi yang disampaikan dari baik dari tim KPK lalu dari tim penyusun. Itu tadi disampaikan Pak Edi tadi, ada nilai yang mungkin tidak terbayangkan untuk kita, bahwa masyarakat kita itu pahamnya kalau memberantas korupsi itu ya tangkap tangan. Ternyata ini pembinaan kami itu sudah menjadi desa binaan KPK. Ini syukur bagi kami, dan ini ilmu ini mudah-mudahan bukan hanya untuk kami, tapi bisa untuk warga yang lain dan desa yang lain. Dan mungkin harapan Pak Edi tadi, dari desa untuk Indonesia, kami akan menyampaikan bahwa bayi biru untuk Indonesia. Jadi sesekali bukan Indonesia untuk bayi biru, tapi sesekali bayi biru untuk Indonesia. Kalau boleh agak ini sombong sedikit kan gitu. Tapi proses ini diawali Pak Yai, kita diawali memang kita bersyukur tentunya adalah dengan adanya SDM dulu dari perangkat dulu, dengan adanya sistem undang-undang reformasi desa berkaitan dengan pengerekrutan perangkat desa ini sangat signifikan. Memang banyak terjadi gejolak manakala perangkat tidak dipilih oleh warga dan perangkat dipilih oleh pihak ketiga melalui university yang kapasitasnya sudah bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini terbukti tata laksana dari pelaksanaan pemerintahan sudah mulai bisa menuju ke jejak digital, menuju jejak digital. Nah, akhirnya kita juga bisa berkolaborasi dengan warga dan tokoh-tokoh masyarakat, RT RW. Mungkin tadi Pak Yadi juga bisa melihat antusias dari tokoh masyarakat, tokoh agama. Kemarin juga ada dari remaja, pemuda kayak apa. Harapan kami adalah ini, masukan dari remaja, masukan dari tokoh yang tua, baik tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat ini bisa membangun kita lebih baik. Karena tanpa dorongan, tanpa kritikan, tidak mungkin suatu daerah bisa maju. Karena kita sadar, saya linier dengan kecamatan, dengan kabupaten dan provinsi, itu garisnya adalah garis kerja. Tapi kalau masyarakat ini kan bebas, karena mereka yang diuntungkan dan tidak itu kan masyarakat sebenarnya. Makanya kita berharap dengan adanya ini dan kita sudah perjalanan seperti ini, masyarakat ini tidak mempunyai rasa jenuh untuk memberikan sumbangsi, partisipasi baik dalam berkarya mungkin melalui swadaya gotong royong, pemikiran, sumbang saran, kritik, dan tentunya yang tidak harus dikecilkan adalah doa menurut saya. Saya kira itu Pak Asri. Luar biasa, terima kasih Pak Kades. Tapi saat saya sampaikan Pak Kades ini luar biasanya, ada yang kami amati Pak dari Pak Cahyadi ya. Itu kantornya biasanya Pak pegawai kantor itu rumah satunya ada dari rumah pribadi, rumah duanya di kantor ya. Kalau orang ini lain, terbalik. Rumah pertamanya mah di kantor. Jadi kalau di bel baik malam siang dalam di rumah, di lapangan maupun di kantor. Itu luar biasanya seperti itu. Ya. Itu. Yang selanjutnya Pak dari Pak Cahyadi lagi. Tadi Bapak menyampaikan ada beberapa desa yang terindikasi korupsi gitu Pak ya. Kebanyakan rata-rata itu di materi apa yang terindikasi sana, misalnya apakah kadesnya, apakah bendaharanya, apakah di KU-nya atau apanya. Ya baik Pak. Jadi gini, sebenarnya sih bukan konteksnya ke per orangnya, tapi adalah kira-kira kegiatan apa yang berpotensi sering dilakukan oleh aparatur desa dalam melakukan korupsi. Yang satu adalah biasanya menggelembungkan anggaran. Nah, menggelembungkan anggaran itu biasanya misalnya desa X udah punya perencanaan hasil musdes, terus kemudian rencananya adalah pembangunan jembatan. Nah, ternyata pas ketika itu anggarannya harusnya cukup fix misalnya 50 juta, tapi dibesar-besarin jadi 75 juta, jadi 100 juta kayak gitu Pak. Nah, tujuannya bisa jadi untuk keuntungan diri sendiri, orang lain, ya kan? Seperti itu Pak. Nah, terus yang kedua itu adalah anggaran fiktif. Artinya proyeknya dia dadain gitu.
Oke, jadi misalnya pembelian seragam tapi nggak ada, ya kan? Ternyata seragam-seragaman, ya kan? Itu banyak Pak kayak gitu-gitu. Nah terus kemudian misalnya lagi terkait dengan selain markup tadi adalah kerjaan udah selesai ternyata belum, atau bahkan nggak ada kerjanya sama sekali, gitu. Nah itulah yang kadang-kadang buat kami, itulah yang sering jadi temuan-temuan oleh aparat penegak hukum, itu jadi bahan untuk bisa ditindaklanjuti ke ranah pidana, pidana korupsi. Nah tahun ini kebetulan sampai dengan tahun ini Pak, itu sekitar kurang lebih 400-an triliun dana yang dikucurkan oleh Kementerian Pedesaan. Bayangkan kalau 400 triliun untuk membangun desa kan, desanya tuh luar biasa gitu ya kan. Nah dari situlah berangkat kami coba menyelami banyaknya pelanggaran-pelanggaran, terus kemudian kami berinisiatif untuk bisa membuat gimana desa itu sebagai pilot project untuk anti korupsi Pak. Nah kami bentuk dengan konsultan, Kemendes, Kementerian Pedesaan maksudnya Pak, terus Kementerian Dalam Negeri, terus Kementerian Keuangan, karena kan mereka yang punya alokasi dananya Pak. Nggih, ini Pak. Dikeroyokkan berarti penyimpangan dikeroyok dari beberapa departemen nih Pak ya? Kementerian Pak. Nah dari situlah akhirnya muncul 5 indikator. Indikator itulah yang sebenarnya yang pertama itu penguatan tata laksana. Jadi peraturan-peraturan ini yang perlu dikuatkan dulu, baru pelaksanaannya seperti apa di lapangan. Karena banyaknya juga penyimpangan itu adalah karena nggak adanya peraturan yang mendukung atau mensupport pelaksanaan atau implementasi kegiatan di lapangan Pak, operasional seperti itu. Terus kemudian pengawasan itu dari inspektorat, terus atau BPD, di sini LKMD, BPD itu kalau di kota LPMD. Tapi kan kita kedekatan nuansa daerah, kita pakai LKMD. Itu pengawasan Pak. Jadi di sini desa tidak terlepas juga tadi yang disampaikan oleh Pak Kades, ada fungsi linear dengan pemerintah kabupaten. Dalam hal ini adalah inspektorat yang rutin untuk memberikan pengawasan, terus kemarin itu Pak pengamanan ya Pak ya? Bukan, itu kan ada bimbingan sama ada evaluasi. Nah, pembinaan maksudnya pembinaan terkait dengan dana-dana yang sudah dikucurkan dari pemerintah pusat, apakah penggunaannya telah sesuai peruntukannya seperti itu. Nah, terus kemudian selain pengawasan ada peran serta penguatan kualitas pelayanan publik. Nah, pelayanan publik itu harus dikuatin Pak, karena kan desa itu mayoritas itu melakukan pelayanan publik buat pelayanan dasar. Iya betul, buat seluruh masyarakatnya. Tapi bukan hanya di desa, artinya ada tingkatan yang lebih rendah lagi lewat dusun dulu. Kalau dusunnya itu memang ternyata sudah masuk dalam ranah misalnya pelayanan publiknya juga bagus, terus kemudian baru masuk ke desa. Nah dari situlah baru masyarakat bisa berkontribusi, terutama dalam sisi misalnya memberikan masukan. Nah, di sini Pak Kades dan aparatur desa itu bisa membuat suatu survei mengenai pelayanan publik untuk nanti kedepannya mengembangkan atau memperbaiki apa-apa yang perlu dibenahi terkait dengan sisi pelayanannya, gitu Pak. Terus yang keempat juga adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat itu sangat penting. Kenapa? Karena dari sisi misalnya mereka ikut atau diundang oleh Pak Kades dalam penyusunan RAPBDes. Itu harus ada peran aktif Pak, seperti itu. Karena dari situlah ide-ide gitu kan ya untuk membangun desa atau dusun yang terkecil lagi itu bisa terpantau atau termonitoring dengan lebih baik lagi dan tepat sasaran. Yang terakhir adalah kearifan lokal. Kearifan lokal itu jadi misalnya tiap daerah itu atau tiap provinsi atau tiap desa itu punya kearifan lokal masing-masing. Nah itu yang perlu dikembangkan Pak, misalnya terkait jam
belajar malam, ya kan. Terus kalau misalnya ada Jumatan, sholat Jumat atau sekolah minggu gereja seperti itu. Jadi perlu ditanamkan nilai-nilai anti korupsi bahwa ayo kita sama-sama, KPK nggak bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari seluruh masyarakat, gitu Pak. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Cahyati. Kembali lagi ke Pak Edi Soekarno. Tentunya keberhasilan Banyuwangi juga tidak lepas dari pemerintah Kabupaten Semarang. Apa yang telah dilakukan tentang dalam hal penegakan anti korupsi ini apa saja Pak? Apakah aturannya atau apanya? Apa kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Semarang khususnya di Lapangan Desa? Menurut saya desa dan Sepades dan juga secara umum pemerintah daerah itu satu kesatuan gitu. Kalau ditanya apa yang sudah dilakukan, ya pastinya kita seiring. Jadi pemerintah daerah melakukan peran dan fungsinya, terutama di dinas kami dalam rangka melakukan pembinaan, pendampingan pada desa. Dan desa sendiri, penyelenggara pemerintahan desa dalam hal ini Pak Kades, aparatur pemerintah desanya dan masyarakat juga dengan penuh kreatif semangat selama ini terus berusaha membangun desanya. Jadi ada sinergi menurut saya gitu. Ada sinergi antara desa dan pemerintah daerah. Lalu yang kedua Pak, dan untuk Pak Anggoro ini Pak Kades, hari ini kita bahasa Jawanya Pak ya, kardio ketiban bulan. Jadi bersama Biru Kabupaten Semarang, kerawan tim dari KPK, dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat yang memberikan ilmu yang luar biasa. Sungguh Pak, ini pembelajaran bagi kami dan pastinya ke depan ini akan kita dorong untuk semua desa agar desa bisa menjadi desa yang good governance gitu Pak. Meliputi tata kelolanya, meliputi masyarakatnya dan stakeholder lainnya gitu. Tadi beberapa indikator sudah disampaikan oleh Pak Yati dan ini menjadi acuan kami Pak. Memang bicara tentang desa ini Pak, menurut kami ke depan ini sangat strategis. Karena desa ini saat ini diberi hak keuangan desa oleh pemerintah, jadi desa punya ruang yang longgar untuk bisa membangun desanya begitu. Tapi pasti syaratnya ya untuk bisa membangun dengan sukses, berkah bagi masyarakat ya harus menciptakan budaya-budaya yang itu menuju pada kejujuran. Karena jujur itu kan sebenarnya budaya asli orang Indonesia. Nah, karena perkembangan zaman, kemudian ya mohon maaf ya salah satunya Pak, mungkin kekurang pahaman aparatur penyelenggara pemerintah di desa gitu, tentang regulasi, sehingga kadang-kali selain tadi ada banyak sisi tentang fraud ya mungkin ya bahasa anunya Pak ya, punya niat untuk memang korupsi begitu atau mungkin akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan karena pemahaman regulasinya juga belum. Makanya ke depan pastinya yang akan kita lakukan terus melakukan pendampingan Pak, dalam bentuk ya bimbingan teknis, kemudian kita ajak untuk belajar ke desa-desa lain yang lebih bisa jadi inspirasi gitu Pak. Karena ternyata orang Jawa itu lebih cenderung gampang mencontoh apa yang dilihat dari apa yang dilihat. Kalau lihat yang bagus ya pasti akan lebih mendorong niat untuk mengikuti. Bahasanya sekarang ATM Pak. ATM, alamatnya tiru dan modifikasi. Berarti lebih modern. Nanti ke depan KPK tidak hanya 2 ini ya Pak Edi ya, mendampingi desa Banyubiru. Betul, jadi kami nanti akan melakukan evaluasi. Jadi setiap 2 minggu sekali. Karena desa Banyubiru itu sudah skornya cukup tinggi Pak Kadis. Ya, Alhamdulillah sudah cukup tinggi. Waktu observasi 95, ini adalah tertinggi dari 10 desa yang kita memang lakukan observasi dan kita putuskan menjadi pilot project percontohan. Nah, ini ada Pak izin Pak, boleh tepuk tangan nggak ke Pak Kadis? Oh ya, jadi kami juga effortnya atau usaha untuk bisa mendampingi nggak terlalu berat-berat amat Pak. Tapi bukan berarti dengan kami nggak mendampingi dalam waktu yang cukup intens, itu justru malah menjadi bumerang buat Banyubiru untuk berleha-leha dalam konteks mempersiapkan diri menjadi desa anti korupsi gitu Pak. Terus yang mungkin bisa tambahin. Malah yang terpenting ke depannya ya Pak. Setelah Betul, dicanangkan Pak. itu bersusun yang paling penting itu. Merebut itu gampang, tapi mempertahankan susah. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Andai kata juara 1 Pak. Yang jelas kita bersyukur dulu ya. Kebetulan mentor-mentor yang ada di sini dari KPK luar biasa. Jadi luar biasa karena cukup kooperatif dan cukup inspiratif ya. Dan ini juga
tentunya dengan adanya forum kemarin dibentuk bahwa timnya ini dari KPK dan kita dan dinas ini ada satu grup yang nanti sampaikan tiap 2 minggu ada evaluasi tanggal 15 ya. 15. Tanggal 15 kita ada evaluasi kemarin udah ya istilahnya inilah verifikasi declare lah. Kalau ini memang harus ini ya kita cari terobosan. Oh ini kurangnya apa? Kita 2 minggu ini kita kejar. Nah, sampai seberapa ini setelah itu nanti kita tanggal 15 dievaluasi. Jadi kalau ngomong seandainya ini kan kita jangan dulu seandainya dulu. Kita harus sistem dulu ya. Karena ini ilmu pasti ini. Karena skornya pasti udah ini skor bobotnya sekian, pencapaiannya sekian. Nah ini yang harus kita fitkan. Nah, tentunya setelah nanti itu kita bisa fit dan insya Allah Agustus itu beliau dari karena beliau tidak ikut dengan KPK ini. Jadi tambahan sedikit Pak Des. Bahwa nanti ini Pak bahwa yang datang sekarang BIMTEK itu biar nilainya independen dan sangat objektif itu tidak diperkenankan untuk hadir lagi di sini. Gitu. Jadi benar-benar kami menaruh harapan ke Banyu Biru dalam artian bahwa Banyu Biru pun kita udah dampingi dari BIMTEK sampai dengan menuju penilaian itu benar-benar bisa mandiri seperti itu pemenuhannya. Dan pada saat penilaiannya itu benar-benar independen. Jadi mereka berdasarkan bukti-bukti atau evidence yang ada itu bisa dijadikan patokan bahwa ini loh skor terbaiknya. Bahkan kemarin waktu Panggung Harjo itu dapat skor sekitar awal observasi 90-an lebih, ternyata mentoknya hanya di 90 gitu. Jadi masih ada eskalasi atau turun naiknya proses penilaian karena beda kepala, beda juga pemikiran Pak atau anggapan seperti itu. Lain lubuk, lain ikan. Betul Pak. Lain belalang. Belalang yang ada di padang rakyat dengan yang ada di sini beda. Kalau melihat seperti permainan sepak bola ya klasemen dari 10 itu sampai saat ini gitu Pak, masih standar di ataskah apa Pak? Pertanyaan yang cukup sulit saya jawab Pak. Ini biasa jadi komentator sepak bola jadi repot ini kiai beling. Tapi secara garis besar gini Pak, bahwa dari sisi observasi nilai Banyu Biru memang untuk sementara masih tertinggi. Alhamdulillah. Tapi perlu saya kasih tahu Pak, verifikasi Pak. Tapi itu Pak, jadi dari observasi, terus kemudian kalau desa-desa lain juga masih di bawah itu, bahkan belum sampai 90 gitu. Bahkan ada salah satu di provinsi yang nggak perlu saya sebutkan nih Pak, itu skornya di bawah 40. Jadi memang disinilah bukan hanya kerja KPK gitu kan, KPK hanya men-trigger Katalis. Betul, merangsang bahwa sebenarnya yang mau berubah itu desanya atau karena ada KPK-nya gitu ya kan, menjadi desa anti korupsi seperti itu. Nah inilah boleh dibilang ayo sama-sama KPK beserta masyarakat dan juga aparatur desa dan aparatur Pemkab itu saling support sama saling bekerja sama untuk menjadikan desa-desa yang sudah jadi pilot project percontohan itu bisa berkembang benar-benar menjadi desa anti korupsi ke depannya. Jadi nggak hanya Banyu Biru, nanti kami punya sekitar 10 desa-desa anti korupsi yang memang skornya di atas 90 seperti itu. Nah selain itu juga masyarakat juga diajak untuk melek teknologi ya Pak Kades ya. Artinya memang setiap kegiatan itu harus ada bukti fisiknya, kemudian nanti akan diupload menjadi bukti digital. Karena digital itu amat sangat sulit amat sangat mudah dijadikan barang bukti. Maksudnya ini loh kegiatan ada, dari mulai absensi, foto dan yang lain-lain seperti itu. Itu Pak. Lanjut Pak. Kembali Tadi kan belum. Oh iya. Kan mimpi berarti. Jadi kalau jadi seandainya ini di launching, ini tentunya bagi saya yang paling berkesan itu kalau orang Jawa itu kan golek jeneng, aja golek jeneng. Jeneng itu mesti nutupi. Tapi kalau kita ambil jeneng dulu itu parah.
Ya. Karena itu sebenarnya falsafah Jawa sih kita ya. Sebenarnya falsafah untuk tidak korupsi, Pak. Jadi kalau bekerja itu nyari jeneng aja oleh jeneng. Jadi kalau bekerja itu nyari nama, prestasi, jangan nyari harta. Ya. Itu bahasa Jawa. Tetapi bayangkan Pak Zedi dan mungkin kita yang warga ini, kalau Pak Edi kan warga luar, Pak Yadi orang luar. KPK hadir di sini dengan rombongan dari beberapa banyak orang itu. Akhirnya kan mata Nusantara, Indonesia ini kan tertuju di Banyu Biru. Iya kan? Tertuju Banyu Biru. Otomatis setelah itu multi efek atau efek domino kalau saya ceritakan dulu bekas pemain. Pemain apa, Pak? Bola. Pemain bola. Kan ada tiktak, Pak. Ada tiktak. Saya pikir pemain domino. Jadi ini kan memberikan multi efek. Iya. Setelah itu datang satu hari itu sebenarnya kan hanya berapa orang, ini kan hanya mungkin yang nikmati bukan warga kita. Setelah itu orang datang ke sini studi banding, nanti UMKM bisa laku, ya kan? Pariwisata yang ada di Kabupaten Semarang menjadi destinasi kedua atau destinasi satunya, hotel yang ada di Kabupaten Semarang laku. Ini sebenarnya kan roda ekonomi. Ya ini yang harus sebenarnya yang menjadi tolok ukur kita itu. Keberhasilan itu adalah keberhasilan untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi kalau hanya tidak ada gerakan korupsi, tapi kalau tidak membawa efek multi yang untuk masyarakat, ini kan sayang. Makanya momen-momen seperti ini yang harus kita gunakan, karena kita punya bentang alam yang luar biasa, pemandangan yang luar biasa, sumber daya alam yang luar biasa. Iya, kopi kemarin Pak Yadi udah kopi tidak bisa tapi gula arennya kan bisa. Gula arennya mantap, Pak. Gula arennya ada. Lalu potensi yang lainnya, enceng gondok dan yang lain-lainnya. Ya inilah yang harus kita ini kan. Bagaimana kita bisa mengangkat dari titik awal ini untuk desa pelopor anti korupsi ke mensejahterakan masyarakat. Karena kalau masyarakat sejahtera otomatis tidak ada lagi tanda petik orang akan bermain baik dalam suatu pengadaan barang atau yang lain. Intinya kan di situ. Gitu Pak Zedi. Ini ya, betul sekali. Kembali ke Pak Edi. Pak Edi, ini perencanaan desa Nirosul korupsi untuk desa Banyu Biru itu dalam tanda petik kebanggaan, tapi juga menjadi beban ya Pak ya. Beban dari di pemerintah Kabupaten Semarang. Paling tidak desa-desa yang lain juga demikian, kalau bisa mencontoh desa Berukan gitu. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah khususnya Bapak Madu Pak. Ya. Untuk desa yang sekitar lah, lalu lihat Kabupaten Semarang. Jadi kalau bangga yang wajar Pak, Ya. karena akhirnya kita semakin ngerti kita punya masyarakat yang luar biasa baik, komitmen yang luar biasa tinggi, salah satunya adalah desa Banyu Biru. Kalau ditanya keberatan, satu sisi kebanggaan, satu sisi beban, saya tidak beban. Karena apa yang diajarkan KPK sebenarnya ini menalurikan semangat nilai asli kearifan lokal kita, kejujuran Pak. Makanya tadi di bintang itu backgroundnya ada lambang gunungan dan Puntadewa. Gunungan itu bicara semesta, Puntadewa itu simbolisme dari kejujuran. Filsafat gila. Ahli filsafat. Anti korupsi itu bukan tujuan utama Pak, tapi itu tujuan antara. Tujuan utamanya apa? Betul Pak Kades tadi menurut saya. Tapi ini bagian yang harus dilalui. Ketika kita sudah tidak korupsi, maka akan lahir yang namanya kesejahteraan masyarakat. Maka Pak Yadi atas nama pemerintah daerah Kabupaten Semarang mewakili juga ya teman Bupati Desa Banyu Biru, kami mengaturkan terima kasih yang tak terhingga. Sungguh ini nanti akan membuka pintu keberkahan yang luar biasa, berkah yang akan berlimpah. Dan kalau kita ukur mungkin kalau gapnya Pak itu hanya bagian kecil dari berkahnya ya Pak. Pastinya akan menimbulkan semangat Pak. Banyu Biru ternyata bisa, dan ini akan menyemangati seluruh stakeholder yang ada di Banyu Biru terus membangun Banyu Biru agar semakin maju. Insya Allah Pak Zedi, kami akan all out Pak Yadi dan tim dari KPK, karena malu Pak, bila aja all out itu kami di Pemda tidak all out beli-beli, kami akan malu. Makanya kami akan terus dampingi desa Banyu Biru dan desa-desa lainnya agar bisa mencontoh hal yang baik. Karena kebaikan itu adalah naluri setiap orang, maka tidak ada yang perlu jadi beban, tapi justru semangat. Mantap. Mantap. Masih ada waktu 8 menit ke depan, closing sebagai penutup, stressing tentu saja. Oh, closing Pak ya? Kita nggak tanya-tanya ini. Udah 1 jam ya? Serasa banyak kita ngobrol-ngobrol. Tapi
bisa nganu solidar tambah lagi. Boleh kan Pak kira-kira satu persatu dari Pak Cahyati. Baik, Masing-masing aja. Iya Pak, sebenarnya gini, pemberantasan korupsi itu bukan hanya tugas KPK Pak, Oke. tapi tugas seluruh elemen masyarakat. Dalam hal ini di sini ada masyarakat umum, kemudian ada desa, terus kemudian ada Pemkab, kemudian dari kami juga selaku lembaga yang memang membawa nama Komisi Pemberantasan Korupsi Pak. Jadi kami coba berusaha untuk menularkan nilai-nilai anti korupsi kami ke seluruh masyarakat, dan alhamdulillah juga disokong Pak, disupport sama Pemkab dan juga oleh kepala desa dan aparaturnya Pak, seperti itu. Jadi mari kita saling bersinergi untuk memberantas korupsi dan menjadikan Indonesia bebas dari korupsi. Amin, 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 amin. Dan jadi warga masyarakat kita bisa sejahtera nantinya Pak, seperti itu. Ya. Pak Edi, amin. Stressing. Bukan stressing ya Pak, Iya. mungkin ini penyemangat saja pada Indonesia, warga masyarakat desa Banyu Biru. Jadi tidak ada lagi Superman, yang ada adalah super team. Maka kerjasama yang sinergis antara Pak Kades, perangkat desa, dan masyarakat desa Banyu Biru adalah kunci utama agar desa Banyu Biru sukses dicanangkan jadi desa anti korupsi, dan berkahnya nanti sumrambah melimpah bagi masyarakat desa Banyu Biru dan Kabupaten Semarang, Pak Yati. Yang kedua, harapan kami Pak Yati nanti berkenan terus mendampingi kami Pak. Masih tersisa 2 bulan Pak. Jangan hanya 2 bulan Pak. Sebelum penilaian. Insya Allah nih Pak Yati, Insya Allah. kami akan terus berusaha seperti yang diarahkan tim dari KPK Pak Sadi, dan mohon selalu digaungkan ya Pak. Siap. Semangat untuk bisa membawa nama harum Desa Banyu Biru dan Kabupaten Semarang di kancah nasional. Wartakan melalui suara Bumi Pertigaan 107.00 FM. Terima kasih. Halo, Yang pertama tentunya kami hanya rasa syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tentunya inilah doa saya untuk leluhur pendiri Banyu Biru. Prestasi ini semuanya kita berikan kepada beliau. Semoga beliau yang sudah mendahului kita bangga menjadi pendahulu kita, dan kita mempunyai tanggung jawab untuk melanjutkan cita-cita dari Ki Ageng Surodipoyono, Ki Ageng Banyu Biru, Kiai Joyoproyo, dan tentunya adalah kepala desa, tokoh masyarakat atau perangkat yang telah wafat mendahului kita. Dan terima kasih kepada perangkat saya yang luar biasa, dari Sekdes, KUR, Kasih, kepala dusun, staf, dan tentunya adalah lembaga desa, ada BPD, ada LKMD, tapi juga ada PKK, ada karakter, dan semuanya lapisan masyarakat. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih, dan semoga cita-cita kita bersama untuk menjadi desa yang Hanjayeng Bawono menjadi keberkahan untuk kita semua dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Kesimpulan dari pembicaraan pada saat ini adalah yang pertama bahwa korupsi itu bukan tugas dari KPK. Yang kedua bahwa kerjasama bersama-sama dari elemen masyarakat untuk bisa menjadikan desa anti korupsi menjadi mutlak untuk kita lakukan bersama-sama. Jadi semua marilah kita gaungkan desa anti korupsi ini tidak hanya di desa Banyu Biru, juga untuk seluruh desa di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Korupsi, pemberantasan korupsi tidak hanya tugas KPK, Oh iya. tapi tugas kita. Oh iya. Pemberantasan. Terima kasih koreksinya. Pemberantasan anti korupsi bukan tugas dari KPK, tapi tugas kita bersama-sama. Oke, terima kasih. Mari kita berjabat tangan untuk Maksudnya tengah aja rame. Oh iya, Nah, siap. saat itu KPK punya ya. Ini artinya adalah lihat, lawan, laporkan. lihat, melawan, Laporkan. Jadi kalau masyarakat ada yang ingin melaporkan terkait dengan arus kasus korupsi, monggo. Kalau yang levelnya lebih rendah bisa ke Pak Kades. Siap. Kalau kami 1 miliar ke atas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Jadi Sama-sama, Pak. biasa. Tapi seru nih kalau ada pertanyaan. Penyiar